dua sisi kami lanjutkan kembali. Saya mau langsung ke Dokter Tirta yang sudah bergabung secara virtual. Dokter Tirta, kalau narasumber saya beberapa orang di studio menyebutkan bahwa ini terjadi pelanggaran serius protokol kesehatan. Nah, kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, jadi gini sih. Saya bahas analogi ya. Misalkan ada seorang artis, let's say artis itu saya, gitu. Anggap saya artis gitu. Terus saya datang diundang panitia, panitianya itu panitia musik misal. Ternyata di panitia musik itu kan namanya pembawa acara harusnya dijaga oleh protokol, dijaga oleh panitia. Wah, ternyata penontonnya bisa terobos barikade, ya kan? Nah, yang salah berarti pembawa acaranya. Berarti yang nyalain Pak Jokowi, saya tanya itu. Berarti yang nyalain Pak Jokowi berarti saya kalau pembawa acara terus saya terkenal itu, saya di habis Jumatan, terus orang rame-rame ngajak foto saya, berarti saya salah. Saya seperti itu aja mikirnya. Oke. Nah, berarti dari sini kan yang perlu dipermasalahkan adalah bukan sosok Pak Jokowinya. Sesuai dengan video saya di 10 detik terakhir. Harusnya disoroti adalah kerjasama antara protokoler dan aparat daerah. Ini ada presiden nih ke NTT, di mana ada warga pengen ketemu kepala negara. Oke, kalau saya bilang kemarin simbol negara salah, saya minta maaf kalau salah. Tapi kan beliau kepala negara, jadi sosok penarik massa. Berarti logikanya harusnya protokoler bekerja sama dengan aparat daerah mensterilisasi daerah setempat. Kalau ada warga yang bisa menembus barikade, loh kok yang salah presidennya? Berarti yang salah pengamanannya ya, Anda Oh ya melihatnya? jelas, ada SOP. Terus yang kedua, ada pelanggaran serius. Yang pelanggaran serius itu adalah terjadinya kegagalan orang-orang di lapangan jaga SOP. Beliau presiden, bukan Dokter Tirta, bukan Raffi Ahmad, bukan Halilintar. Namanya presiden, kalau ada orang kerumunan, harusnya barikade dijaga. Itu video dipotong, video utuhnya, itu mobil beliau langsung diseruduk orang banyak. Pas pampres 2 orang naik motor gede, sampai rubuh. Pas pampres rubuh. Jadi logikanya itu warga banyak. Kalau sampean jadi presiden, lihat warga nyegat, ditubruk. Masa ditubruk? Maju kena, mundur kena. Berarti yang bisa buat bubar presidennya keluar dari atap. Oke, Dokter Tirta. Bubar, Dokter gitu. Tirta, saya potong di situ. Presidennya membuat bubar keluar dari atap. Tapi sampai di sana oke, kita bisa menerima pesannya bahwa yang salah ini adalah koordinasi antara protokoler dengan pemerintah daerah. Sampai di sana oke. Tapi kemudian bagaimana dengan tindakan presiden yang membagi-bagikan souvenir yang justru mengundang keramaian terjadi? Nih, ini yang juga disoroti banyak publik ini. Saya kasih contoh. Saya selama ngisi seminar 645 kali dari 2014. Saya setiap datang ke seminar selalu bawa hadiah. Mau nggak disuruh apa enggak? Itu ada stok. Kecuali Pak Presiden baginya handphone giveaway atau bagi sepatu, sepeda dilempar, itu bagi cuman kaos. Bisa aja nyetok. Ya kan? Kalau yang dipermasalahkan hadiah itu kan dalam rangka supaya membubarkan kerumunan. Orang bilang, berarti Dokter Tirta cebong. Kemarin Pak HRS gak kayak gitu. Loh, saya dengarkan dulu. Pada waktu Pak HRS datang nih mendarat di bandara, saya emang kritisi? Enggak, itu spontanitas. Pada waktu kejadian di Bogor, emang saya kritisi? Enggak, yang saya kritisi dari Pak HRS adalah pernikahan di Petamburan yang ada tenda-tendanya. Itu viral, kok jadi dibanding-bandingkan bandara. Kalau di bandara setahu saya itu tidak dipermasalahkan. Orang Pak Mahfud sendiri yang bilang mengecewakan spontanitas, lain kali tolong dikoordinasi. Yang dipermasalahkan Petamburan, makanya ada pencopotan penjabatan. Terus Dokter Tirta dibilang, Dokter Tirta cebong, sanksi. Kita tangkap nih, pesannya kita tangkap. Belum dulu Pak,
Belum. Boleh Dari kita Agustus. nanti boleh dilanjutkan sebentar. Saya yang memoderasi sebentar, dokter. Kang Ujang ini disebutkan bagi-bagi souvenir ya itu wajar segala macam, hanya bukan masalah hadiahnya dan ini memang kesalahannya di protokolernya bukan di presidennya. Sudah saya katakan Pak Jokowi itu hobinya membagi-bagi souvenir. Ketika beliau tadi dari istana kan ke Jakarta, di tengah jalan ada orang dulu sebelum pandemi kan berbagi terus. Nah persoalannya ketika di NTT ini adalah membagi souvenir itu adalah bukan menyebar kerumunan, bukan memisahkan kerumunan, tapi berebut kerumunan itu, ya kan, merekatkan kerumunan. Jadi harus diingat Pak Dr. Tirta, itu bukan memisahkan kerumunan, tapi faktanya ketika orang diberi hadiah pasti akan berkerumun, pasti akan berebut. Boleh dicek videonya. Itu menjadi jangan membalikan persoalan gitu loh. Itu yang harus dicatat begitu, Mbak Anggi. Ya silakan ditanggapi, Dr. Tirta. Nah, kalau emang bagi souvenir jadi masalah, berarti gini. Ya udah, kalau emang jadi bagi souvenir mengundang massa, masanya ada sebelum dibagi souvenir atau masanya ada setelah dibagi souvenir? Begini, Dr. Tirta, harusnya Pak Jokowi ketika sudah ada kerumunan menghindari itu, jangan memberikan souvenir. Jadi kebaikan hati Pak Jokowi itu jangan digunakan ketika ada kerumunan itu. Itu alangkah lebih baiknya begitu, Dr. Tirta. Karena kalau itu dilakukan, ya kan, kita semua gitu ya, mohon maaf ya saya bisa jadi akademisi yang kritis, yang banyak pertanyaan dari publik, dari masyarakat ke saya. Tentu saya membela dengan objektif. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya kan, itu hal yang baik. Tetapi dilakukan di tempat yang salah, itulah terjadi kerumunan, itulah yang salah gitu loh. Saya mengatakan itu. Nanti coba tanya ke masyarakat. Apakah tadi saya mohon maaf rapat di dosen Al-Azhar gitu ya, tentang pembahasan ini, ketika Pak Jokowi memberikan barang kepada masyarakat, hampir semua dewan dosen itu mengatakan, ya ini mohon maaf Pak Jokowi baik katanya memberikan souvenir, tapi dilakukan di tempat yang salah begitu loh. Sehingga masyarakat menganggapnya salah. Niatnya itu, baik, cuma dilakukan di tempat yang salah. Nanti kita lanjutkan lagi, kita Begitu, minta tanggapan Dr. Mas Tirta. Dani juga dan yang lainnya usai jeda di Dua Sisi saat lagi.